Bismillahirrahmanirrahim wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-ilmu. Masih mengetahui sifat wajib bagi Allah yang kesembilan ya. Karena yang wajib kita ketahui wajib bagi sifat Allah adalah 20. Dari 20 itu terbagi atas 4 bagian. 1. Sifat nafsiyah, yaitu wujud. Kedua, sifat salbiyah. Ketiga, ma'ani. Keempat, ma'nawiyah. Nah, ini sifat ilmu, termasuk sifat ma'ani. Apa ma'ani? Disebut sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada di zat Allah. Ya, artinya sifatnya yang ada di zat Allah itu memang benar-benar, jika memang orang itu dibuka hijab, dibuka tabir, maka bisa melihat tentang ilmunya Allah. Nah, istilahnya sifat ilmu itu memang sifat yang memang tetap di zat-nya Allah. Maka dijelaskan wahia sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Sifat ilmu adalah sifat. Yang namanya sifat itu kan nempel ke zat. Itu sifat. Orangnya hitam berarti sifatnya hitam. Hitam berarti nempel ke zat. Orangnya pendiam itu sifat, nempel ke zat. Orangnya pemalu itu sifat, nempel ke zat. Paham? Nah, itu namanya ilmu, itu nempel ke zatnya Allah. Allah itu sifat ilmu. Tahu. Ilmunya qadimatun, sifatnya itu yang dulu. Memang Allah maha dulu dan sifatnya pun dulu. Mustahil. Artinya masa Allah yang dulu sifatnya entar-entaran, nggak bisa. Maka ya ilmu juga sifat Allah yang mana nempel ke zat Allah yang maha qadim. Qadimnya Allah la awala, tidak ada awalnya. Qaimatun, yang tetap di zat Allah. Itu sifat ilmu, mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala taunya yu'lamu bihal asya. Dengan sifat ilmunya Allah bisa diketahui al asya, segala sesuatu apapun. Itu Allah maha tahu. Maha tahunya Allah itu dari segi hal wajib, jaiz, mustahil. Wajib itu bukan wajib syar'i, wajib akli, ya kan? Sudah dibahas, hukum itu ada hukum akli. Ada hukum akli maka 3. 1 wajib, kedua jaiz, ketiga mustahil. Itu disebut hukum akli. Di akal yang menghukumi. Beda dengan hukum syar'i. Kalau hukum syar'i ya maklum 5. Ada hukum adi. Kalau hukum adi secara kebiasaan yaitu ada 4. Nah, itu memang hukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qadimnya Allah mengetahui segala hal wajibat, mustahilat, jaizat. Dan meliputi terhadap hakikat-hakikatnya. Segala sesuatu dengan hakikat-hakikatnya Allah mengetahui secara tafsir. Bahkan hatta pasir yang ada di pantai dan batuan di gunung
jumlah bilangannya, maupun yang kecil maupun yang sebesar besar, Allah tahu. Itu dengan sifat il. Allah tahu. Berbeda dengan pemahaman falasifah. Orang filsafat, orang filosof itu mengingkari Allah itu tahu tentang jaizat, benda-benda yang kecil Allah tidak tahu. Nah, itu pemahaman falasifah yang bisa menjerumuskan ke kufur. Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah tahu, maha tahu segala apapun hakikat. Bahkan itu kan hal jaizat yang bersifatnya kecil pun, kecil dari apa? Benda seperti COVID ya, virus corona. Yang kalau bisa kelihatan itu pakai kaca pembesar ya kan, mikroskop. Tapi Allah enggak tahu jenis-jenisnya, rupa-rupanya virus corona. Tahu. Tapi kata para orang filsafat enggak tahu. Allah itu hanya bersifat kuli, tahunya itu bersifat universal doang. Kuliun doang. Artinya ya yang besar-besar doang, yang kecil-kecil yang bersifatnya seperti benda atom yang kecil, apa ukurannya duno, itu enggak. Itu ya makanya orang Palestina itu dianggap pemikirannya melenceng. Karena mengingkari salah satunya Allah mengetahui, artinya Allah tidak mengetahui yang kecil. Salah satunya lagi pemikiran filsafat itu mengatakan bahwasanya alam ini bersifat kodim. Alam raya ini sifatnya kodim. Artinya kodim itu yang dulu. Ya mustahil. Allah kodim, alam juga kodim. Ya kan nggak bisa. Maka ya disitulah falas juga sesatnya pemikiran. Nah, digolongkan filsafat. Filsafat itu apa? Filsafat itu ya orang rasio. Jadi memang orang filsafat itu memang menggunakan rasio terus, akal. Orang filsafat. Kalau orang filsafat mah di mana ada musabab pasti ada sabab, itu namanya filsafat. Gitu kan? Filsafat ateis. Sampai orang filsafat itu yang meniadakan Tuhan, ateis, tidak bertuhan. Salah satu di hal keimanan orang filsafat itu tidak mengimani pembangkitan kubur. Karena ya sudah hancurnya jisim yang nggak bisa kembali lagi. Nah disitulah kufurnya orang falasifah. Makanya orang-orang falasifah kan ya hidup itu sekali, ya itu pemikiran falasifah. Sebab kalau udah jisim hancur, ya udah nggak bisa. Kalau ya udah hancur ya gimana lagi? Itu orang falasifah. Kalau kita kan memang mengimani pembangkitan kubur. Salah satunya memang rukun iman, di antaranya yaumil akhir. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hari akhir di dalamnya itu ya pembangkitan dari manusia. Kan ya kan sudah dijelaskan. Di dalam diri manusia ini terdapat tulang ekor yang sekecil apel itu tidak akan hancur
Bahkan saking kerasnya walaupun digencet sama baja itu nggak bakalan hancur. Nah disitulah maka dibangkitkan dari situ. Jadi Allah setelah kiamat terjadi semuanya hancur. Kalau di situ ada manusia yang nggak hancur dari jusnya itu ya tulang ekor. Yang dihidupkan kembali oleh Allah yang dulu itu satu dari kalangan manusia Nabi Muhammad. Itu yang paling pertama dihidupkan oleh Allah, Nabi Muhammad. Dari kalangan malaikat tiga, Israfil, kan, Jibril, Mikail. Nah itu empat makhluk Allah yang pertama dihidupkan oleh Allah. Kemudian Israfil diperintah oleh Allah untuk meniup sangkakala yang kedua. Nah itu ruh-ruh itu pada nyamperin ke jasad-jasad itu kan. Jadi nggak bakal ketuker jasad. Ya kali gitu kan Pak Andri. Ya mudah-mudahan jasad saya ketuker sama Syabul Qadir gitu kan. Ulama nggak bisa. Itu ya nggak bakal salah alamat lah. Nggak bakal salah alamat. Ya ruh tadinya ruh Pak Andri ke Pak Andri jisimnya. Terus langsung bangkit. Tumpuk jubel-jubel di situ. Pakai baju kan. Dia kayak lahir. Bahkan dalam keadaan lahir ya dalam keadaan nggak dihitan, lancip nih gitu kan. Nggak dihitan sama. Tapi ya di situ apakah malu? Ya boro-boro malu. Disitulah itu kan. Ya hari pembangkitan yang kedua. Ya kan setelah memang kalau kubur dibangkitkan lagi. Dipertanyakan itu kan tanya soalan dalam kubur man robuka mana buka itu pertanyaan. Nah itu juga Allah tahu di itu apa kebangkitan kubur itu ya Allah tahu semuanya Allah tahu. Makanya kan disebut al-asya, segala sesuatu yang samar maupun yang tidak samar Allah tahu. Kepala sifat yang samar Allah nggak tahu. Taunya Allah itu yang nggak samar. Situlah apa kufurnya orang pala sifat. Pala sifat. Ya terjadinya kayak bahasa akal itu ketika memang kan di Eropa. Falasifa itu timbulnya dari Eropa, Yunani. Orang Yunani. Orang-orang jenius Yunani itu. Saking jeniusnya bocah Angon itu kan yang tukang gembala juga tahu malaikat Jibril itu ada di mana. Saking jeniusnya, anak kecil. Orang-orang dulu, orang Yunani dulu. Oh, ada penerus zaman-zaman orang ateis itu ya sekarang banyak. Ya itu yang mengatakan hidup itu hanya satu kali ya memang di setelah jisim hancur, jasad hancur ya udah nggak bisa dibangkitkan. Nah berarti hidup satu itu pemikiran ucapan orang filsafat. Orang filsafat. Jadi maka Allah Maha tahu, mengetahui Subhanahu wa taala terhadap sesuatu apapun tidak ada batas. Tahu. Napas-napas ahli surga tahu. Itu. Segala apapun Allah tahu. Bahkan yang lucunya itu ada syekh guru ngetes muridnya.
Itu kan ya udah masuk mungkin cerita. Kata guru, nih ayam pegang masing-masing, sembelih, tapi dengan syarat cari tempat dimanapun yang nggak ada yang tahu. Wow, pokoknya pada pengen ya carmuk yang pengen dipuji guru, oh, siap. Ada yang nyumpet di belakang rumah supaya nggak ada yang tahu. Ada murid, ya biasa dibawa. Wah, udah pada sebelah yang lain loh. Beres. Ada yang murid satu yang nggak di sebelah. Ditanya sama guru, kenapa kamu nggak sebelah itu ayah? Ya, wahai guru, gimana mau sebelah? Ya Allah juga ngelihat kok. Wah, ini murid saya yang cerdas. Yang lain kan udah pengen, padahal makanya kata gurunya cari tempat dimanapun dimana yang nggak ada yang tahu. Tapi ada murid yang cerdas, dia nggak sebelah, orang Allah juga tahu kok, makanya nggak disebut. Nah, harus tahu. Jadi bahan apa? Guyonan ya. Oh, bahkan korek juga, apa korek gas ya kan, di cat ditulis Allah Maha Tahu, jadi supaya nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang... Nah itu Allah Maha Tahu, jadi bahan guyonan. Allah Maha Tahu. Nah di situ jadi terus Allah berkaitannya ilmu Allah itu satu pada tanjiji qadim. Tanjiji qadim, bukan tanjiji hadis atau suluhi qadim, hanya berkaitannya dengan tanjiji qadim. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal yang maklum, meliputi segala apa yang berjalan, yang berada di sebawah langit, di sebawah bumi dan di atas langit pun. Bintang pun Allah Maha mengetahui ada atau jumlah bintang itu Allah tahu. Bahkan itu kan apa, semut yang hitam pun di batu yang itu, yang kumpul yang banyak itu kan ya Allah tahu. Nah itu Allah Maha tahu itu ya binafsi, datiahnya memang Allah tahu ya. Ada juga yang tahu itu biiklami, dengan dikasih tahu oleh Allah, diberitahu oleh Allah, seperti Nabi. Ya Nabi tahu saya di zamanun ala ummati yafiruna anil ulama. Itu kan nanti di zaman nanti umatku akan menjauhi ulama. Ya kan Nabi ucapannya kan bersabdanya di udah 14 abad, 140 tahun yang silam. Tapi sekarang kebukti. Apakah itu Nabi tahu? Ya tahu, tapi tahunya itu biiklami, dengan diberitahu oleh Allah. Ya. Kalau Allah itu tahunya binafsi, dengan datianya memang Allah tahu sendiri. Kalau Nabi, kalau para ulama-ulama itu biiklami, dengan diberitahu oleh Allah. Apa dalilnya? Secara akal, dalilnya gini. Wadalil wadal ala zalika, dan adapun dalil atas demikian, annahu ta'ala, sesungguhnya jika memang Allah itu jahil
Jika seandaikan Allah itu bersifat jahil, bodoh, tidak tahu, maka tidak bersifat iroda. Karena yang namanya iroda itu ya bisa ilmu. Karena berkehendak itu berarti tak tahu. Ya kan? Yang namanya berkehendak itu ya pasti tak tahu. Ya kan? Apapun memang secara logikanya kita pengen mie ayam berarti tahu. Ya mie ayam itu gini-gini berarti pengen. Kan kehendak. Pengen makan. Ya makan udah tahu kan. Makan berarti ya ilmu tak tahu. Kan kayak gini, mustahil kan gini. Pak Seno pengen gak ke istrinya? Ya pengen. Tahu nggak? Ya pasti tak tahu. Pak Seno pengen gak sama ini Agnes Monica? Ya pengen karena tahu kan asal. Mustahil Pak Seno pengen nggak ke Agnes Monica? Ya pengen lah. Tahu nggak? Ya nggak tahu. Gimana kan? Orang pengen tapi nggak tahu. Jadi ya berarti di mana ya ilmu tentu iroda pengen. Gitu kan. Istilahnya apa? Aku mau yang aku tak tahu. Aku mau yang aku tahu. Kan gitu. Secara akalnya gitu. Secara dalil akal. Secara rasionya, jika memang Allah tidak kesifatan ilmu alias bod, niscaya tidak bakal iroda. Tidak akan bersifat berkehendak, berkeinginan. Coba biasa secara rasio, masa orang berkeinginan enggak tahu? Masa pengen Agnes Monica enggak tahu? Pengen enggak kasih Monica? Pengen. Tahu enggak? Enggak. Kan bodoh kan? Iya kan? Iya kan? Ya namanya pengen itu berarti tak tahu dulu. Ya kita dulunya pengen sama istri kita ya awalnya tak tahu. Tahu itu yaitu ilmu. Ya itu kan? Ya buktinya kalau orang dijodohin, mau itu kamu nikah sama siapa? Oh, udah, gua kan asalnya nggak, gimana sih saya dinikahin nggak tahu istrinya. Pas diamprogin, wah iya tahu nih, cocok kan gitu. Ya awalnya ilmu dan itu secara rahasia, secara rasio, akal. Jadi ulangi, jika Allah bersifat jahil, yaitu lam yakun muridan, niscaya Allah itu tidak berkehendak. Ya tadi. Nah, maka jika memang Allah tidak berkehendak, lam yujad syai'un minal alam, maka niscaya alam pun tidak ada. Karena semua kita di sini ini, adanya kita di sini itu atas kehendak Allah. Ya kan? Ulangi, tarkiban runtun dalil secara akal. Jika memang Allah, jika Allah itu bodoh, maka niscaya tidak bakal berkehendak. Ya kan? Kalau Allah tidak berkehendak, pasti tidak ada alam. Buktinya ada alam. Berarti Allah kalau berkehendak berarti Allah ilmu. Paham ya? Jadi ya semuanya kita ini ya ada di ilmunya Allah. Allah mau tahu semua.
Bahkan ada santri saking itu ini guyonan gitu kan, guyonan. Ya kan kalau Allah Maha tahu, kenapa kita mesti berdoa panjang-panjang? Udah gini aja, ya Allah, tahu meureun kan gitu. Ya kan Allah Maha tahu keinginan segala apa yang ada di hati kita, Allah tahu. Ya udah, doanya simpel aja. Tahu lah turun. Itu guyon. Artinya berdoa itu kita menunjukkan diri kehinaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah itu berarti hin. Nah memang itu sejatinya kita adalah hina di hadapan Allah itu secara adab. Ya kalau memang hakikatnya kalau kayak gitu, memang kayak yang pikirannya ya Allah tahu apa yang di hati kita, keinginan kita tahu. Ya udah, Allah tahu. Ya simpel aja doa. Jadi jangan dipakai nanti buat tahlil, ya Allah, ya udah tahu, Allah langsung makan. Biar cepet. Nah, itu guyonannya, guyonan santri. Ya memang ya kalau di itu ya memang iya, tapi ya konyol kan gitu. Ya kayak kayak apanya gitu. Nah, jadi ya kalau berarti Allah bersifat jahil itu muhalun, mustahil. Artinya mustahil akal itu tidak membenarkan adanya Allah itu jahil. Akal tidak membenarkan artinya tidak, akal tidak mengerti jika memang Allah itu jahil. Tidak arti menurut akal. Karena ya memang kalau Allah jahil berarti tidak ada Allah. Kenapa? Tidak berkehendak. Itulah masalah tartiban secara dalil, secara rasio, secara akal. Adapun masalah Al-Quran banyak. Innallaha sami, Allah innallaha apa? Samiun alim. Ya kan? Samiun alim, yang maha tahu, alimun yang maha. Allahu ya'lamu ma fis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam. Nah, Allah ya'lamu ma tahfifis sudur. Nah, itu Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati. Jangan pun di luar, di dalam hati pun Allah tak tahu. Makanya yaitu kenapa ada niat, itu kan niat itu bil qalbi, di hati itu. Ya Allah tahu. Jadi kan kemarin di hadis arba'in diterangkan niat seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Kenapa? Ya memang kalau niatnya benar dan Allah tahu atas kebenaran niatnya, maka pahalanya sama seperti mengerjakan. Misal gini, ya Allah saya nggak punya apa-apa, niat mah pengen ngasih sumbangan, infak ke anak yatim, ngebahagiain orang tua. Dan jika Allah tahu tentang niatnya orang itu membenarkan, maka ya pahalanya walaupun tidak mengerjakan. Kenapa? Karena keadaan. Ya Allah, saya pengen haji. Benar niatnya, maka dicatat sebagai amal haji. Nanti gitu. Ya protes malaikat. Ya Allah, kan dia nggak ngerjain, kenapa harus dicatat? Karena dia niat, kata Allah. Allah ya tahu kebenaran hati kita tentang masalah tujuan kita, niat kita. Dan sebaliknya kalau niatnya jelek berarti ya jelek pula. Pengen kayak Lionel Messi, kaya, yatim, ke diskotik, ke klub malam lah. Allah tahu tentang niat jeleknya, ya dicatat jelek pula walaupun enggak
Disitulah ya istilahnya kolbi kita, hati kita harus diajar, harus di manage. Makanya lagi manajemen kode, manajemen manage hati. Uang dengan apa? Kecuali ya bisa dengan tiga, bisa memanage hati. Atau dengan ilmu bisa di manage hati. Nah itulah tentang masalah sifat ilmu. Berarti wajib bagi sifat ilmu, mustahilnya jah. Wajibu bihaqi ta'ala al hayatu wa alam bis